sekalian? Semoga kalian pada hari ini dan hari-hari berikutnya dapat diberikan kesehatan, ketegasan, berikan kemudahan. Bisa ikuti pelajaran dengan Anda. Oke, sebelum saya menjaga kelasnya untuk It's time to have first break. bersama. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Setelah kita berdoa, sebelum saya presensi, saya lakukan cari dulu aja ya, atau mainkan lagu. Saya akan lagu yang dulu saya dulu ya. Jadi nanti siapa-siapa yang hadir atau tidak. Jessica Ayu. Mana? Iya. Octavia. Rajin. Indria Juwita Kasari. Hadir. Ismia Dwi Puspita. Ya. Wedis Apriliani. Sulasada. Musianawati. Lutfi Atikasari. Lutfia Ikmawati. Magatul Atami. Naika Pratini. Ya, Arya Jatrin. Arya Ufa. Mayola. Nega Ayu. Maybi Diana. Mayriga Ayu Bintali. Delia Eka Yunita. Mary Cia. Kita Jana. Monica Andi. Muhammad Bagas Adla. Rupiah Elsa Fitriani. Nabila Ika. Nabila Nailani. Nadia Putri. Nadia Sylvia. Naila Hanifatul Nisa. Naila Hilma. Naswa Azhara Salsahia. Nasihatun Nisa. Nesa Amin Wira Mawati. Iken Refalia. Ina Ananda Rahmawati. Ina Ayu Norma Hindu. Dan kita kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional ya, agar kalian nanti bisa tumbuh semangat jiwa nasionalismenya, semangat kebangsaannya aja. Kita lupa dengan lagu-lagu nasional itu. Kita sama-sama menyanyi ya, tapi begini ya.
The first prayer for the family in Halloween. Sudah masuk. Dan melihat saya itu jadi tadi buruan kan jadi. Iya. Tadi salah satu kita saya akan menanyakan kegiatan pembelajaran yang hari atau absensi. Kira-kira ada yang masih ingat materi-materi yang kemarin sebelum ke materi sekarang? Ya silakan, tentang apa materinya yang kemarin? Materi kemarin itu mengenai peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Oke, nah, kira-kira ada lagi yang masih ingat materi kemarin? Apa sih analisis SWOT materi yang kemarin? Mungkin ada yang tahu wajarnya atau pengertiannya analisis SWOT, silakan bisa kiri. Itu kira-kira kekuatan, sendiri itu kira hasilnya kelemahan, lalu kondisinya dan diferensiatnya antara itu gambaran materi yang lalu. Hari ini kita ganti materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan haki hak atas kekayaan intelektual atau sekedar hak juga bisa haki. Dan nanti ada beberapa pertanyaan normatif yang ingin saya tanyakan kepada kalian kaitan haki. Mungkin ada nanti yang tahu. Saya kira ada yang sudah paham atau mungkin sudah baca kaitan maksud dengan haki menurut kalian. Siapa yang kira-kira antara kalian tahu menurut pendapat kalian kaitan materi haki? Bahas tentang haki. Mungkin ada yang sudah kemarin juga ada punya, mungkin ada yang pernah lihat dari internet, baca bisa
bisa dosen sebagainya mengeluarkan pendapat. Silakan. Jadi adalah pertanyaan intelektual yang merupakan saya yang diberikan kepada hasil oleh pikiran manusia sebelum menggunakan produk atau jasa yang dijual. Ya boleh. Jadi juga bisa juga pemberian hukum ya, kepada masyarakat agar kalian itu bisa terlindungi, tidak mudah dipalsukan orang, tidak mudah dibaca orang. Kan banyak yang sekarang itu kan pemalsuan, membacakan itu, karena itu hati itu penting. Terus mungkin ada yang tahu lagi apa yang dimaksud dengan intelektual. Saya Kak, Ya, akan pilih. intelektual dapat diartikan sebagai cerdas, berakal, berpikir jernih, berguna dan berpengetahuan. Bukan. Itu pengertian tentang pemahaman hati. Nanti ada beberapa materi, beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan tentang hati di masyarakat, di lingkungan sekitar, di kelompok organisasi, di wirausaha dan sebagainya. Hati itu bisa digunakan perorangan, bisa digunakan kelompok atau organisasi, bisa digunakan perusahaan dalam mengajukan hak atas kekayaan. Oke, saya akan sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran dan yaitu antara lain kaitannya kami tentang adanya melakukan hak atas kekayaan intelektual dengan di RT Landas, dan dakwahnya nanti kalian mengambil konsep hak atas kekayaan intelektual bisa menerapkan prosedur pengurusan hak atas kekayaan intelektual. Maksudnya nanti yang juga bisa mengatur bagaimana sih cara prosedurnya mengurus itu, anggarannya seperti apa, syaratnya seperti apa. Yang kelima titik penting itu melakukan pengajuan hak atas kekayaan intelektual. Jadi makanya kamu bisa latihan menyiapkan dokumen hak atas kekayaan intelektual dan bisa analisis permasalahan lagi yang terjadi di lingkungan kita atau di lingkungan eksternal di lingkungan masyarakat. Misalkan mempunyai suatu program tentang perizinan, kalian nanti jangan mampu dioperasikan membuat pengajuan. Misalnya nanti syaratnya apa sih pengajuan? Tapi di kantor mana sih pengajuannya? Jadi itu kan atas kekayaan itu di bawah departemen Dirjen AKI atau di bawah Kementerian Kemenkumham. Dirjen Departemen AKI. Itu beberapa pelajaran tadi. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ada sebuah video, bisa nanti diambil videonya tentang suatu kejadian masalah tadi, yaitu penggunaan pelanggaran cipta yang dilakukan oleh seseorang dan juga atau yang lain besar tampilkan contoh ada permasalahan nyata di masyarakat. Boleh diamati, nanti kalian bisa mencoba untuk membuat misalnya atau nanti yang di fase lainnya
Jawaban sudah dijawab oleh Serius dan juga berbicara nanti berdasarkan sosial cinta fashion week yang atas kali ini akan cinta fashion week didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan untuk mendapatkan haji. Lantas apa itu haji dan siapa saja yang berhak untuk mendaftarkannya karena mendapatkan kita lalu siapa saja sih yang mendaftarkan nama cinta fashion week ini ke DJKI maupun Madi. Yang pertama adalah PT KAI Terbong Entertainment atau yang dimiliki oleh artis umum dan juga mereka umum ini mendaftarkan nama cinta fashion week ke hati. Kemudian ada juga selamat dulu ada ada juga Daniel Handoko Santoso ini mendaftarkan nama cinta fashion week ke DJKI ke ada satu pihak yang mendaftarkan nama cinta yang saja tidak memakai kata fashion week ini dari PT Tekstil Industri namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan berdasarkan penelusuran dari website Pengelola DJKI hingga pukul 12 pagi, biasa tadi kami sempat melihat langsung dan mengecek bahwa status dari pendaftaran ini permohonannya sudah dicari kembali dan juga akan minggu ada sudah menarik statusnya sudah dinyatakan digunakan untuk atas nama dari Handoko ini statusnya masih dalam proses artinya berubah. Kita akan melihat sendiri apa sih sebenarnya hakim urusan hakim kalau kita lihat pengertiannya adalah hak atas kepemilikan kemudian kita lihat lagi secara kita adalah hak yang mendapatkan seseorang hukum yang menghasilkan hasil dalam berkreasi mana hakim ini dimiliki oleh undang-undang dan di mana setiap orang yang menggunakan atau menggunakan tanpa seizin pemilik dan akan dikenakan sanksi di mana hak yang intelektual ini bisa merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuan yang memiliki nilai komersial sebagai penghargaan atau melakukan hak yang patut diberikan oleh pemerintah hukum. Selanjutnya, siapa saja sih yang bisa atau tidak berhak untuk mendaftarkan hak ini? Karena di grafis berikutnya ini bisa dari pihak ataupun seseorang yang mendaftarkan. Bisa juga dari pihak kelompok, komunitas atau yayasan atau kemudian dari perusahaan itu bisa mendaftarkan. Siapa yang bisa mendaftarkan hak ini adalah bagian-bagian ini kelompok orang ini. Nah, siapapun bisa mendaftarkan hakim, namun tidak semua berhak untuk mendapatkan dari pendaftaran tersebut. Jadi selama selengkapnya dari pelaksana tugas Direktorat Jenderal Perdagangan Kumham Rasio. Penjelasan bahwa semua orang berhak mengajukan tetapi tidak semua orang harus dapat mendapatkan apakah kalau seseorang dalam berpikir sedangkan dari sebagai tidak mengajukannya sebaiknya kita ambil mendapatkan bersama. Tapi jadi bagi Anda yang merasa bukan tidak menciptakan hak tidak terhadap saya tidak mendaftarkan walaupun saya pun bisa mendaftarkan ke DJKI. Nah, apa saja sih sebenarnya yang juga konsulat mengajukan hakim ke DJKI bersama di wilayah komunitas pemohon dan surat kuasa surat penarikan hak surat pernyataan hak kemudian akta perjalanan hukum hukum dan juga fakta selama ada dan juga hasil terkait syarat dan juga prosedur pemirsa pengalihan dalam sebelumnya ini lanjutan dari syarat dan juga prosedur nantinya sebagai kemungkinan yang diperiksa ke DJKI nanti akan ada pemilihan yang disetujui atau tidak dalam waktu 2 bulan dari DJKI. Jadi selama 2 bulan kita akan melakukan proses regulasi dan pencegahan lain-lainnya. Nah, selama proses sebelum itu dari DJKI akan melakukan perlindungan yang dibagi bagian dari hasil termasuk dari keuangan tersebut DJKI. Apakah dari perlindungan tersebut pada saat kemudian mendapatkan kontes berupa kritik dari masyarakat jika ada pihak yang keberatan dari pengajuan pendaftaran tersebut maka bisa diajukan secara tertulis kepada DJKI atau DJKI kemudian pendaftaran untuk pengajuan tersebut bisa ditawarkan jadi masyarakat yang keberatan dengan pendaftaran tersebut atau yang mengkritisi ini bisa langsung mengajukan keberatan kepada DJKI maka tidak akan bergabungan pendaftaran dan
pemerintahan tersebut. Dan selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis apa saja yang bisa didaftarkan ke aktif. Apa saja, karya-karya apa saja. Kita lihat cinta bisa didaftarkan dari ada yang menciptakan karya-karya, lagu yang bisa didaftarkan dari hak cipta. Kemudian merek nama-nama brand yang ada ciptaan sendiri itu bisa didaftarkan melalui kemudian desain industri itu juga bisa, indikasi biografis, masyarakat dan ini juga bisa didaftarkan. Misalkan ada sebuah lagu bisnis itu yang mendaftarkan aksi dagang Anda itu bisa didaftarkan. Kemudian desain dengan sipil terpadu, jadi ada jenis-jenis yang bisa Anda daftarkan ke DJKI untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Apa sih keuntungannya kalau kita sudah memulai dan mendapatkan hak kita akan lihat kita ini akan memang keuntungan yang akan mendapatkan ya pastinya akan memberikan kejelasan dan menggunakan hukum terhadap pencipta dan penciptanya artinya sudah terdaftar secara hukum. Jadi jika ada orang yang akan menggunakan hal yang sama itu bisa diberikan saksi, kemudian memberikan penghargaan atas inovasi dalam menciptakan karya-karya yang kuat dan juga mempromosikan publikasi ciptaan yang bentuk pemberian haki dan terbuka bagi masyarakat. Masalah keuntungan gerakan itu juga sudah berikutnya. Juga bisa memasang terciptanya alih informasi dari kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten, termasuk juga melindungi dan kemungkinan ditiru karena ada jaminan darinya bahwa pelaksanaan kekayaan intelektual hanya diberikan kepada yang berhak atau yang sudah mendaftar. Nah, penciptaan hak kekayaan intelektual ini adalah hak untuk memperoleh permintaan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang perusahaan sehingga mengharapkan siapapun yang mendaftarkan hak itu adalah hak yang benar membuat dan menghasilkan karya presiden tersebut. Kemudian perubahan dalam sektor fact checking bisa. Ini ada contoh lagi kasus nanti akan ada teknologinya ini salah satu pelanggaran lagi kaitan oleh Tadi sudah ada bagaimana promosi juga
dalamnya juga sudah percaya. Artinya untuk setiap anggaran kita ada kebijakan beberapanya. Itu sebenarnya kita lakukan kalau tidak salah maka itu sudah dilakukan. Saya tidak jelaskan, tapi apa yang paling besar ada di anggaran awal. Jadi yang sudah upaya untuk ya kita tuh ini perkara berjalan itu ada misalnya juga ada pembicaraan untuk kita sudah ini misalnya kita tidak bicara karena sebelum itu official ya persidangan ini akan dijalankan masih jelas jadi karya-karya moral yang harus kita apa ya namanya tadi masih bahwa pencipta lagu itu punya hak dan telah dilindungi seperti itu dan ini salah satu bentuk upaya perlindungan dari para pencipta lagu salah satunya seperti ini juga salah satunya tahu nggak dari cita kita moral ya bisa tidak ada niat untuk menjelekkan lagu tersebut dari menyakiti lagu tersebut karena memang cuma untuk biar Ini dia kalau dari itu sudah sampai 9,5 miliar karena pelanggaran di antara kalian setelah lihat video tadi kira-kira apa saja yang kalian lihat permasalahan di sini? Mungkin ada yang baru bisa mengeluarkan menyampaikan argumennya atau berarti kaitan masalah lagi tadi. Misalkan ya, silakan gimana? Ya. Izin berpendapat kalau dari segi kata itu saya mengamati kan mereka itu public figure ya, jadi kalau ada kasus sedikit itu langsung ketahuan. Terus bagaimana masyarakat kecil atau masyarakat besar itu melanggar HAKI tapi tidak ketahuan, itu bagaimana cara menanganinya? Melihat masalah kata itu kan permasalahan perumahan yang sudah lokal ya. Kalau yang pemalsuan itu sebenarnya juga terjadi di masyarakat yang bawah ya. Ada yang diketahui, ada yang tidak. Tapi tetap kalau diketahui tetap ditindak secara hukum. Kalau belum kena tindakan mungkin belum diketahui itu tetap ada tindakan hukum. Kalau mengetahui itu pelanggaran karena undang-undangnya sudah ada. Ya. Ya, itu tadi salah satu permasalahan negara hak. Semua orang itu bisa mengajukan HAKI, mengajukan tersedia untuk bagian HAKI. Tapi juga tidak semua orang bisa mendapatkan izin itu. Ya, kenapa? Kan ada contoh kasus di Jawa Barat di desa Citayam itu ada yang sudah mendaftarkan nama merek namanya Citayam Fashion Group. Citayam Fashion Group. Nah itu ada lagi organisasi kelompok atau jabatan juga namanya sama Citayam Fashion Group. Dua itu Indigo sama Agar sama Mas Gara. Nah itu ada dua organisasi lagi atau berarti data dia artinya yang mendaftar tadi yang sudah punya hak dengan nama merek itu yang kedua juga otomatis cancel dia
tidak bisa. Kalau terus tidak bisa karena daftar haji itu nggak langsung daftar, dia disahkan bisa mendapat surat izin. Tapi prosesnya disurvei dulu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Apakah disampaikan juga kita dulu di media massa, media sosial? Apakah ada yang sama merek ini, nama produk ini dengan yang orang lain pihak lain tadi jika disurvei dulu kalau dia melakukan kerjanya. Jadi tidak langsung kita datang di kantor Dirjen Haji langsung mengajukan permohonan lagi, kemudian prosesnya agak lama juga melalui dipublish di masyarakat, terus diumumkan di berbagai pihak. Kalau nanti ada yang komplain bisa dibatalkan dengan alasan yang kuat. Jadi semua orang bisa mengajukan pengajuan atau membuat izin haji itu sangat penting. Karena apa? Produk kalian nanti itu akan lama. Karya seseorang atau organisasi itu akan lama. Tidak dipalsukan, tidak bisa dibaca kemampuan. Karena sudah punya kekuatan hukum, hukum dari undang-undang. Oleh karena itu pemerintah sampai sekarang menyarankan kalian untuk masyarakat itu selalu berkreasi dengan karya-karyanya itu mungkin karya-karya yang original, yang asli, kemudian supaya dia juga diambil jadi itu. Nanti biar karyanya nanti bisa semakin terkenal. Kenapa? Saya tidak juga sama yang ini bagus di medsos. Kamu bisa punya merek sendiri, bisa punya nama barang sendiri. Dan walaupun itu tidak harus perusahaan besar, merek. Sekarang UMKM itu banyak yang kreatif, membuat produk-produk baru. Ya, didorong pemerintah karya-karya itu harus segera dibuatkan izin haji biar semakin terkenal, biar semakin terkenal di masyarakat, biar semakin maju. Manfaatnya itu sangat besar. Jadi itu beberapa kaitan dengan haji. Jadi ada namanya juga prinsip haji. Prinsip haji itu ada yang prinsip ekonomi, prinsip keadilan, kebudayaan, dan sosial. Jadi di dunia usaha itu juga banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran. Tidak hanya di dalam negeri, luar negeri pun banyak pelanggaran. Tapi kalau masyarakat tetap diadakan penuntutan sama pihak yang sudah memiliki, yang sudah menciptakan karya itu. Kalau sudah dikasih sama dia, ya untuk perusahaan atau seseorang ya memang sudah untuk. Jadi itu bisa setelah adanya jalan, agakpun dokumen-dokumen lagi itu bisa nanti kalian ajar tugas kaitan dengan dokumen itu apa saja, terus nanti bisa dipresentasikan, terus nanti beri contoh kasus-kasus masalah tugas ya dari di medsos, kasus atau masalah pelanggaran haji. Nanti saya ajak kalian untuk kelompok masing-masing, semuanya mungkin ada kelompok itu dan nanti untuk kelompoknya, terus mendiskusikan KPD yang saya kerjakan. Boleh kalian coba untuk melakukan pembukaan kelompok dan masing-masing dananya. Ya jangan lama-lama, langsung untuk kelompoknya nanti saya kasih LKPD. Oh ya, kelompoknya nanti namanya kasih nama-nama kaitan lagi ya.
sebenarnya paten. Nah, kita kelompok merah, kelompok paten. Oke, silakan untuk kelompoknya masing-masing. Ya, kita yang bagus. Oke, bisa langsung bergabung dengan kelompoknya, langsung mencari posisinya bisa diatur. Tapi yang seperti kemarin sudah ya lama-lama. Kita kelompoknya kelompok paten. Ini kelompok apa ya? Merah Kak, sini. Ya, misalkan kemasan. Oke, kemasan mudah. Pokok kemasan. Ya, sudah lama. Ya, sudah semuanya terbentuk kelompok-kelompoknya. Biar nggak ngumpulin satu ini tuh agak bisa sini. Ngumpul semua. Terus jangan terlalu membelakangi kamera. Iya, agak sini sedikit. Kelompoknya sudah terbentuk semua. Aku sampai juga KPD-nya. Nanti dari KPD juga kami diskusikan dengan kelompok mencari mencari permasalahan di medsos bebas, nggak sama ya dengan kelompok yang lain. Terus nanti kalau ada penjelasannya begini. Kalau misalkan ada problem tentang pelanggaran ini, misalkan ceritakan untuk apa sebagai penyelesaiannya sama permasalahannya. Nanti ada yang mungkin presentasi dengan biasa, ada satu kelompok yang ingin presentasi menggunakan laptop. Ya, oke. Akan kita bagian dulu. Ini KPD yang kamu kerjakan ya. Nanti ditulis di atas apa yang praktek. Ya semua. Nah, terus
Nanti yang ada bikin satu pakai laptop dibuka ya. Silakan kalian sambil bertanya ke Pak Arus. Tanyakan masalahnya tidak boleh. Ya, boleh. Terus kalau di hukum nanti di penjara atau tidak ya belum sendiri bagian bisa
beberapa penjelasan ada paten, ada merek, ada ya, dikasih geografis, dikasih dagang. Kalau desain industri itu misalkan desain untuk botolnya ditiru oleh perusahaan lain, tapi kan kan botol-botol masanya desain industri. Mereknya mungkin dipakai lagi untuk baik. Ya. Ya silakan. Halo. Oke, menemukan kasus apa atau penyelesaiannya bagaimana? Bisa mulai, silakan. Yang lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin memperkenalkan nama saya Nikerevan Anda dari kelas dan ayat 2 usia di Jawa Timur. Saya tahu banyak asal dulu. Saya bisa melihat juga maksiat juga. Saya memberikan absen berempat. Saya sebetulnya absen dulu. Saya akan membacakan interpretasi pelanggaran yang kita.
yang lagu artinya Dewa 19. When PWS 16 terjerat kasus Hajikal Arjuna Arjuna pada April 2002. Yudhistira Sari penulis Arjuna mencari cinta merasa keberatan saat Ahmad Dhani CS menggunakan judul novel tersebut untuk lagu dalam PWS 19. Keseluruhan itu semakin parah bagi PWS 19 tentang melakukan proses negosiasi yang panjang. Pihak Dewa 19 bersedia menjadi penjelasan dari Arjuna untuk mencari cinta menjadi Arjuna. Terus tulisannya saya melakukan integrasi atau pengadilan yang pasal 95 ayat 2 tentang hak integrasi yang diatur dalam pasal 95 ayat 1 Undang-Undang mengatakan tentang pengaturan tentang besar. Lalu integrasi merupakan penyelesaian yang dilakukan mediasi oleh Jadi pertama saya mencerita, saya mau bertanya, saya undang-undang yang mengatur tentang bisa langsung dijelaskan. ya udah kami menjelaskan. Oke, makasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Undang-undang yang mengatur dan juga dapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif soal suatu ciptaan kemudian dalam bentuk nyata tanpa mengalami pembatasan sesuai dengan ketentuan hukum. Ulang untuk apa sih jadi bisa kembali ke tempat di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja masalah anggaran kita. Silakan. Ya, silakan. Sudah saya. Sini ya, pokoknya sini ya. Kurang sedikit penyelesaiannya Pak. Ya, silakan langsung agak cepat ya. Masuk balik langsung. Jembatan dari DI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok ATM ingin membacakan tentang kasus error dan saldo.
dapat tidak sekian termasuk bank dan bagian pasar. Ini perusahaan asal Taiwan. ADC ikut Dan langsung. menurut sampel asal pelanggaran tepat dari 9 juta yang berkata dibeli dari mobil pekan lalu. Berkat sebutkan pemasukan dan di luar Amerika Serikat. ADC menjadi salah satu wirausaha Google yang pertama untuk pegang tak paten yang keempat pada tersebut berdasar dari dari open system jadi baik. Sebelumnya ADC juga menggunakan tak paten pada Apple, namun sudah ini perusahaan ini perlu menggunakan dengan algoritma ADC kembali maju. Mereka menyatakan Apple telah menggunakan operasi di seluruh ekspor. Keterlibatan itu dalam ADC merupakan untuk pengajuan tidak paten. Tetapi kita khususnya dalam membuat semakin beberapa syarat pengajuan bagi antara lain yaitu bersifat integrasi dan syarat dokumen pengajuan bagi antaranya yaitu surat pernyataan nikah, surat pengalihan hak, surat kuasa, fotokopi KTP, fotokopi akta, fotokopi NPWP serta Dan tadi presentasi dari kelompok paten. Silakan tanya apa saja boleh satu pertanyaan. Silakan yang bisa dikenal semuanya. Baik, Apa saja ya rekamannya itu menyebabkan paten dilakukan? Saya di mana? Apa saja yang dapat menyebabkan paten dilakukan? baik, dijawab. Paten dapat dialihkan karena beberapa hal, antara lain yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis serta sebagainya yang dilakukan oleh peraturan demikian dari kelompok kami. Apabila ada yang mempunyai kemana-mana terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan yang dari kelompok akan mempresentasikan kasus tentang logo Ya, langsung Baik, langsung saja ini akan mempresentasikan tentang logo Awal dari Ruben Onsu, yaitu Ruben Onsu merupakan salah satu artis Indonesia yang sudah sempat berurusan mengenai nama logo. Pada saat itu, Ruben ingin menggunakan nama Ruben Onsu dan mendapatkannya dari perusahaan Bensu. Nama Ruben Onsu ternyata
oleh pihak pengadilan. Selanjutnya, Bung Sujono justru mengutus balik pengambilan konsul. Dia meminta Robert tidak meminta bisnis sebagai partner bisnisnya. Dan ini pun akhirnya mendapat persetujuan dan perusahaan tersebut bisa memenangkan. Cara yang tepat untuk melindungi logo dan merek yang Anda miliki adalah dengan mendapatkannya dan mendapatkan brand dengan demikian Anda akan merasa aman karena telah memberinya perlindungan yang sah. Yang presentasi dari kelompok kami. Maka ini adalah yang Silakan. Ya, silakan bertanya. Ada yang tanya nih? Kelompok apa tadi? Ya, itu rekamannya. Ya, ini Nina mau bertanya ke sini. Silakan. Izin bertanya. Itu kan memang sudah benar atau sudah seperti itu kayak memaksudkan maksudnya ceritanya sudah jelas tapi bagaimana jika misalnya proyek bisnis sablon gitu terus gambarnya sablon itu lihat di mobil atau begini dan ceritanya itu belum tentu ada atau belum tentu ada nah itu izinnya tidak dan melalui Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nina. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya sangat panjang Ibu. Pertanyaan yang bagus. Tangan untuk silakan yang depan untuk menjalani jawaban dari pertanyaan kelompok tengah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Kan umumnya apa itu untuk membuat toko pasti akan memakai aplikasi dan pasti dalam satu Indonesia ini pun memakai aplikasi edit yang sama. Jadi dan untuk mencari referensi itu pasti akan mencari Google juga. Jadi untuk kalau misalnya logo yang didapat itu dari Google ataupun aplikasi lain itu juga atau memang kan kita mencarinya dari Google atau aplikasi lain. Terima kasih ya. sekian kami mohon maaf. Terima kasih dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang berikutnya yaitu setelah kalian semua ada presentasi, sebenarnya tadi ada banyak hal yang kalian ketahui, banyak hal yang dapat.
ada walaupun ada beberapa kekurangannya. Jadi nanti semakin kalian didalami, tapi kalian pelajarannya nanti harus lebih fokus lagi belajarnya. Ya, ya. Oke. Kita kegiatan pokok, ya. Saya udah mungkin ada sedikit jadi kesimpulannya dari materi kesimpulan materi ini adalah kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari materi diskusi kalian ini, silakan yang mungkin punya komentar di kesempatan setelah sekian kesempatan ada kolaborasi kelompok tadi, silakan kesimpulan sebenarnya atau argumentasi menurut dapat ya, bisa kalian dapat dari sumber buku atau dari ini silakan. Oke ya, silakan kita kesimpulan yang saya dapat dari materi ini, dengan adanya HERTI, memaksa pelaku itu dapat diketahui, dan jika ada terbukti memaksa pelaku juga dapat diberikan hukum. Dan HERTI di Indonesia itu juga sangat penting karena biar untuk melindungi produk-produk bisa agar tidak bisa diklaim oleh pihak lain. Ya, cukup itu. Ya, orang ini sudah masuk ke hasil kita. Ini sudah kesempatan dari saya bahwasanya pemerintah sudah menggalakkan kerja-kerjanya pada segala kegiatan UMKM wirausaha lagi agar yang punya karya-karya punya inovasi karya itu sudah dipatenkan atau didaftarkan ke registrasi agar karyanya itu tidak mudah dilakukan, agar kalian bisa terkenal, agar terlindungi dari hukum produk-produknya dibuat, ya, akan nyaman melakukan kegiatan usaha, akan nyaman dan aman terhadap perlindungan karya-karya kalian. Oke, sebelum itu saya ingin menyampaikan untuk pembelajaran berikutnya nanti adalah minggu depan itu berkaitan dengan media promosi. Media promosi itu kan banyak kaitannya dengan kegiatan untuk menyampaikan ke masyarakat yang berkaitan dengan produk-produk, berkaitan dengan pengenalan, dan berkaitan dengan segala aktivitas wirausaha. Ini dari berikutnya nanti berkaitan dengan tujuan promosi dan pemanfaatan media promosi, bisa media online, bisa media online. Oke, itu yang saya sampaikan. Jika kalian semua bisa mendapatkan manfaat pembelajaran hari ini, ya nanti kalau sudah lulus di masyarakat bisa dicoba untuk dipraktekkan. Oke, lagi dulu pembelajaran dari dengan kita menggunakan Quran, agama dan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.